KSOP Labuan Bajo buka posko evakuasi wisatawan terdampak penutupan Bandara Komodo. Di ujung telepon sudah bersama kita Bapak Stefanus Risdianto, Kepala KSOP Kelas 3 Labuan Bajo. Pro 1 RRIND, kanal informasi inspirasi. Selamat pagi Pak Stef. Selamat pagi Mbak Nia. Apa kabar pagi hari ini? Kabar baik, salam sehat, salam optimis. Oke, salam sehat ya untuk kita semua. Dan bagaimana kabar suasana pagi hari ini Labuan Bajo? Di Labuan Bajo sekarang kondisi cerah, normal Mbak Nia. Cerah normal ya, tetapi ini juga terkait dengan pembukaan buka posko ya oleh KSOP Labuan Bajo terkait dengan ini terjebaknya penutupan Bandara Komodo di Manggarai Barat, begitu ya Pak Stef? Betul. Iya. Betul Mbak Nia. Apa yang menjadi tujuan pendirian posko ini Pak? Jadi posko ini dibuka secara spontan pada hari Minggu kemarin, tetapi secara ofisial itu dibuat apel posko pada hari Senin, hari kemarin Mbak Nia. Ini sebagai respon KSOP berikut seluruh insan maritim terkait sebagai bentuk pelayanan kepada masyarakat, di mana akibat erupsi Gunung Lewotobi ini terjadi perubahan moda transportasi dari udara ke laut. Tapi belum memberikan keterangan, saya ingin memberikan rasa prihatin kepada para korban letusan Gunung Lewotobi, baik yang meninggal ataupun yang terdampak. Semoga erupsi ini segera berakhir, Mbak Nia. Amin. Iya, iya. Tentunya dampaknya terkait dengan erupsi Gunung Lewotobi ini ya begitu banyak yang dirasakan oleh masyarakat daratan Flores, begitu ya Pak ya. Betul. Iya, ini juga terdapat para wisatawan juga menunda perjalanannya ya keliling Flores. Dan ini bagaimana jalan keluarnya atau solusinya yang diambil oleh KSOP Labuan Bajo? Baik, informasi sebelum kegiatan atau event-event besar yang mendatangkan para pejabat penting, baik eventnya itu baik event non IFG maraton ataupun IFG maraton. Perlu diketahui bahwa di IFG maraton sendiri terdapat 1.100 lebih pelari, itu belum termasuk dengan para pendampingnya. Kemudian IFG maraton merupakan event dari BUMN sehingga panitia dan para pejabat BUMN pun hadir di sini. Nah, dengan adanya erupsi itu bandara ditutup, Mbak Nia. Nah, di dalam penutupan bandara itu akhirnya bagi para wisatawan, para pelari ataupun para masyarakat yang membutuhkan keluar dari Bajo, mereka berusaha mencari bandara terdekat yang tidak terdampak. Bandara-bandara terdekat yang tidak terdampak itu berada di pulau lain. Bandaranya ada di Bima, Lombok, dan di Benoa. Sehingga alternatif angkutan yang digunakan tentunya adalah angkutan laut. Dalam hal ini Kementerian Perhubungan melalui KSOP berkoordinasi dengan pusat juga sudah melakukan beberapa rekayasa lalu lintas transportasi laut. Yang pertama adalah melakukan deviasi KMP Egon, kapal Pelni yang ada di Wengapu untuk datang ke Labuan Bajo untuk mengangkut, pada waktu itu sempat mengangkut 100 orang. Kemudian melakukan alternatif kapal penumpang cepat wisata yang selama ini ke Komodo Rinca melayani penyeberangan ke Sape. Karena di Sape kemudian mereka menuju ke Bima dalam waktu 2 jam darat. Perjalanan dari Bajo Sape kemungkinan sekitar 4 jam. Menuju ke Bima, kalau tidak dapat tiket mereka menuju ke Lombok atau ke Benoa dengan perjalanan darat dan menyeberang feri kalau ke Benoa. Kemudian juga dari maskapai pelayaran lainnya ada Dharma Lautan Utama melakukan percepatan pergerakan
kapal Dharma Rucitra 7 dan kapal Dharma Rucitra 8 untuk sampai di Labuan Bajo lebih cepat. Demikian juga dengan kapal penyeberangan feri yang rutin yang tadinya dari Bajo ke Waingapu dialihkan sementara untuk dapat melayani pelayaran dari Bajo ke Sape. Itu setiap pagi jam 10 pagi ada penyeberangan ke Sape melalui feri, tetapi itu membutuhkan waktu 7 sampai 8 jam. Begitu, Mbak Nia. Ya, artinya, kemudian ya, silakan. tadi malam kapal Tilong Kabila sudah sandar dan mengangkut 500 tepatnya mengangkut 528 orang untuk dapat melakukan pelayaran ke Lembar. Jadi total yang kapal yang sudah dilakukan modifikasi atau rekayasa pelayaran itu ada 69 kapal yang sudah berhasil mengevakuasi 1.592 penumpang keluar dari Bajo untuk mencari alternatif penerbangan ke bandara-bandara terdekat atau mereka wisatawan-wisatawan yang memang tujuannya ke Lombok atau ke Bali. Begitu Mbak Nia. Iya, artinya tidak terjebak lama di Labuan Bajo begitu para wisatawan Pak Stef ya? Ya, yang paling lama mungkin 2 hari ya dengan sekarang. Dan kemarin informasi dari Kepala Bandara bahwa penerbangan sudah dibuka, kemarin Citylink sudah masuk sepertinya dan hari ini juga sudah masuk. Mudah-mudahan dapat mengurangi para penumpang yang stranded di Labuan Bajo. Ya, artinya hari ini mendapat kabar baik begitu ya Pak Stef? Ya, mulai kemarin. Sore, ya. Oke, baik. Mungkin ada sedikit himbauan untuk para wisatawan dan juga masyarakat terkait dengan dampak ini, Pak. Baik, yang pertama kita belum tahu apa sampai kapan erupsi ini berlangsung. Kalau memang nanti masih terjadi erupsi dan abunya sampai ke daerah Labuan Bajo, yang pertama adalah kita harus menjaga kesehatan. Apabila terjadi peningkatan intensi abu yang turun, maka diharapkan para masyarakat memakai masker, itu yang pertama. Kemudian bagi pelaku wisatawan yang menggunakan kapal-kapal apabila terjadi intensitas abu yang cukup tinggi, apabila nanti sudah mengganggu pelayaran berupa jarak pandang terbatas, maka kapal harap menunggu sampai jarak pandang aman untuk pelayaran, mereka bisa berlabuh jangkar atau charter. Kemudian SOP akan menunda pelayaran apabila memang intensitas abu tinggi sehingga jarak pandang tidak memungkinkan untuk pelayaran. Tetapi saat ini kalau untuk gelombang, kemudian angin dan jarak pandang masih aman untuk pelayaran. Kemudian setiap informasi terkait keselamatan pelayaran, KSOP melalui stasiun radio Pantai Labuan Bajo akan selalu membroadcast info-info itu agar kapal-kapal juga selalu standby di channel 16, channel keselamatan, untuk dapat menerima perintah keselamatan. Yang berikutnya, apabila ada kejadian kedaruratan terhadap pelayaran, harus segera mengontak kepada KSOP ataupun kepada Basarnas Labuan Bajo yang mereka sudah mengenal kontak-kontak kita, Mbak Nia. Oke, baik. Oke, baik. Terima kasih Pak Stef atas waktunya pagi hari ini bersama Pro 1 RRI ND. Salam sehat, salam sukses. Ya, Mbak Nia, terima kasih juga kepada seluruh stakeholder yang sudah membantu posko kesiapan transportasi di Labuan Bajo. Terima kasih kepada RRI yang sudah mendiseminasi informasi ini. Selamat pagi, salam sehat, salam optimis. Baik, terima kasih. Pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada, demikian wawancara kami bersama Stefanus Risdianto, Kepala KSOP Kelas 3 Labuan Bajo terkait dengan KSOP Labuan Bajo buka posko evakuasi wisatawan terdampak penutupan Bandara Komodo.